Pemirsa, salam sehat. Berjumpa lagi dengan saya Freddy Sunian Chang yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan dalam acara S Hai Talk, di mana program kesehatan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dan acara ini akan memberikan informasi yang luas mengenai kesehatan berdasarkan penelitian ilmiah yang kuat dan terbukti secara klinis bersama Scientist Indonesia. Pemirsa tentu tahu apa itu obesitas? Ya, obesitas adalah kelebihan berat badan atau pengendapan lemak berlebihan yang menumpuk di dalam tubuh. Obesitas dianggap sebagai masalah di negara-negara maju, di mana orang terbiasa makanan berlebih dan berlebihan. Tetapi tidak semua orang memikirkan tentang kelebihan berat badan dan ternyata dapat menyebabkan kondisi kesehatan yang serius. Ternyata obesitas bisa menyebabkan penyakit tulang dan sendi. Salah satunya adalah osteoartritis. Pemirsa, di sebelah kanan saya telah hadir Dr. Melto Tobing dan saya akan mengajak dokter untuk berbincang-bincang mengenai obesitas dan hubungannya mengenai penyakit turunan lainnya yang menyebabkan osteoartritis. Dr. Melto Tobing, kita kembali berbincang-bincang mengenai kesehatan, Dok. Dan topik yang kita angkat pada hari ini adalah obesitas, Dok. Nah, sebenarnya simpel, Dok. Kenapa orang dinyatakan obesitas itu apa masalahnya, Dok? Ya, masalah obesitas seperti apa tadi yang sudah diutarakan adalah kelebihan atau penumpukan lemak di dalam tubuh. Namun bukan hanya itu. Ada kalanya orang dikatakan gemuk, sepertinya sudah melebihi berat badan, padahal itu karena otot dan tulangnya. Seperti atlet-atlet, tidak pernah kita katakan mereka itu obes. Namun yang paling tepat untuk menentukan apakah seseorang itu obes ataupun kelebihan berat badan dinyatakan dengan rumus. Rumusnya adalah perbandingan dari berat badan dan tinggi badan. Untuk seseorang, BMI disebut 18,5 sampai 22,9, berat badannya masih dinyatakan normal. Tapi kalau di bawah 18,5 itu underweight atau kurus. Apa konsekuensinya? Yang bersangkutan mungkin akan kena penyakit infeksi atau penyakit yang mungkin dapat mengganggu oleh karena kekurangan berat badan. Lalu kalau dia 23 sampai 24,9 itu dinyatakan overweight. Ini menjelang obes atau kelebihan yang sangat gemuk. Nah, ini pun sudah berisiko untuk beberapa penyakit. Tapi yang paling ditakuti adalah obes kalau hasil dari BMI itu di atas 25. Tadi dokter sempat menyatakan bahwa obesitas ini rentan terhadap penyakit ataupun bahaya, Dok, ya. Sebenarnya bahayanya orang obesitas itu apa ya, Dok, ya? Bahayanya orang obesitas itu nanti dia bisa mengalami penyakit-penyakit keturunan yang mungkin sudah ada dalam gennya, diantaranya diabetes. Namun yang paling sering adalah pergangguan pada tulang dan sendi yang disebut dengan osteoartritis. Kadang kita harus memperhatikan bahwa hal-hal yang ditakuti juga jantung, paru-paru. Karena penumpukan lemak itu juga ada di paru-paru, mungkin dia akan mengalami sesak nafas atau peredaran darah yang terganggu oleh karena penumpukan lemak di dalam pembuluh darah itu akan ada nanti, lalu itu menyebabkan gangguan di jantung. Nah, ada juga penumpukan lemak di dalam hati yang disebut dengan fatty liver. Jadi sangat banyak kemungkinan untuk seseorang. Lalu kalau kita lihat apakah memang sendi itu merupakan hal yang harus diperhatikan oleh penderita obes? Benar, karena begitu beratnya badan sehingga lutut, persendian di lutut atau persendian di bokong akan mengalami berat yang tidak dapat dia pikul. Ini mengakibatkan cartilage atau tulang rawannya akan terganggu lama-kelamaan. Berdasarkan penelitian dan memang apa yang dinyatakan oleh beberapa pasien dalam jangka waktu yang obes ini, dia akan sangat menderita
untuk persendian-persendian tertentu itu. Ya, jadi dengan kata lain bahwa dokter mengatakan bahwa orang yang obesitas itu lebih rentan terkena penyakit osteoartritis. Karena itu Benar. beban-beban yang terlalu berat ya dokter ya? Ya, terlalu Iya, berat iya, untuk iya. dipikul oleh Iya. sendi, di bokong, di lutut, dan di kaki juga. Biasa itu menyerang di bagian sendi mana dok untuk orang yang obesitas dok? Ya, yang untuk obesitas, yang pertama itu kita akan bisa melihat di lutut, di bokong, atau di kaki. Ya. Kita akan bisa melihat beberapa dalam penjelasan foto nantinya dari ini. Kita akan melihat bagaimana itu orang normal. Dia tidak mengalami masalah karena ototnya itu tidak, lemak yang melapisi otot itu tidak terlalu berat dipikul oleh sendi. Tapi kelihatan di gambar yang lain ini, Ya. dia akan mengalami beban berat yang sangat tinggi karena lemak-lemak yang ada. Nah, jelas bisa kita lihat ini keluhan dari seseorang yang tiba-tiba mengalami sakit di punggung. Dan kenapa dia mengatakan keluhan ini, dia tidak mengerti kenapa. Ternyata dia sudah obes dari penampilannya, tapi apa yang terjadi di persendian di bokong itu sudah kelihatan ada perubahan dari yang normal. Kita bisa melihat titik-titik atau lokasi-lokasi di mana ada merah, ada ini. Juga di lutut yang selalu dikeluhkan karena tidak kuat lagi untuk menahan beban itu. Ya, dengan demikian dokter mengatakan bahwa orang yang obesitas lebih rentan terkena resiko penyakit osteoartritis dok, seperti itu dok ya? Ya, benar. Iya. Osteoartritis ini sangat dikeluhkan oleh orang-orang yang obesitas, namun mereka tidak paham sebenarnya apa yang terjadi. Ya. Nah pemirsa, itu tadi penjelasan dari Dr. Rumiel Tobing tentang obesitas. Ternyata obesitas memang bisa menyebabkan penyakit-penyakit lainnya seperti osteoartritis. Pastikan tetap bersama kami, setelah pesan-pesan berikut kami segera kembali. Kami dapat menjelaskan bahwa fasilitas yang ada di SHI ini adalah pemeriksaan-pemeriksaan yang mungkin di lain tempat tidak ada, yang disebut MDI. MDI. Ya. Pemirsa, saat ini berbagai jenis penyakit bisa menjadi masalah dan kendala bagi si penderita maupun keluarganya, baik secara fisik maupun secara psikis. Apalagi jika penyakit yang dideritanya tidak kunjung sembuh, malah harus menjalani pengobatan yang memakan waktu dan biaya tidak sedikit. Pemirsa, Scientist Home Indonesia merupakan tempat pengobatan yang memberikan pengetahuan tentang kesehatan berdasarkan informasi penelitian ilmiah terbaru, dengan berkonsultasi bersama tenaga medis yang profesional, dan pasien yang berobat dapat memahami kondisi dan kebutuhan yang sebenarnya mereka perlukan. Saya masih bersama Dr. Rumiel Tobing, dan pemirsa, saya ingin mengajak Anda untuk menyaksikan satu tayangan profil dari Scientist Home Indonesia. Scientist Home Indonesia adalah salah satu tempat pengobatan yang beroperasi dengan dasar yang jelas, berupa penelitian ilmiah yang kuat berdasarkan hasil kerja selama puluhan tahun. Sehingga jika ada pasien yang berobat, pasien tersebut dapat memahami tentang kondisi dan kebutuhannya. Scientist Home Indonesia didirikan pada bulan April 2008, sementara induk perusahaannya didirikan pada tahun 1995 yang telah memiliki sejarah lebih dari 10 tahun di bidang kesehatan. Scientist Home Indonesia memberikan solusi bagi pelanggan berdasarkan pada pandangan ilmiah. Dengan adanya penelitian yang terus diperbaharui, dapat dipercaya bahwa SHI mampu memberikan pengetahuan penelitian terbaru kepada konsumen yang berkaitan dengan kesehatan. SHI juga menyediakan beberapa pelayanan untuk konsumen, seperti MDI atau cek darah, dan tes kepadatan tulang. Scientist Home Indonesia juga memiliki tenaga medis yang berkompeten.
Semua produk di SHI didasarkan pada penelitian ilmiah asli dan bukti klinis yang berlaku untuk semua lapisan masyarakat dengan fokus utama adalah untuk mengejar bidang kesehatan melalui ilmu pengetahuan. Beberapa produk SHI antara lain gelatin hidroliset, bone gelatin hidroliset, dan inositol. Scientist Home berdiri pada tahun 2008 di Hong Kong sebagai jaringan retail produk kesehatan. Selain berpusat di Hong Kong, Scientist Home juga memiliki cabang antara lain Shenzhen dan Macau di Cina, Kuala Lumpur di Malaysia, sedangkan di Indonesia, Scientist Home hadir di alamat Gedung Maspion Plaza, Jalan Gunung Sahari Raya, Kafling 18, Lantai 2P, Jakarta Utara, dengan nomor telepon 021 6028 123.